Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Saputra, NIM J40190148. Di sini saya akan mempraktikkan penanganan awal pada luka bakar. Sebelumnya, luka bakar sendiri adalah luka pada bagian kulit yang disebabkan oleh trauma panas ataupun trauma dingin. Di sini saya akan langsung saja mempraktikkan ketika menangani pada trauma akibat luka bakar ya. Langkah yang pertama, buka terlebih dahulu, singkirkan kain yang sekiranya menutupi luka bakar tersebut. Contohnya seperti ini ya. Nah. Kemudian langkah yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan 3C. Yang pertama adalah pull, kedua cover, dan yang ketiga adalah call. Untuk pull sendiri yaitu adalah mengaliri bagian yang terkena luka bakar ini dengan air bersih ya, dalam waktu 10-15 menit. Ini saya akan contohkan. Kita aliri semua permukaannya. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah cover, yaitu menutup lukanya. Untuk menutup luka ini, gunakan kain yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Pastikan kain tersebut menutupi seluruh permukaan dari luka sehingga dapat menghindarkan luka tersebut terhadap bakteri maupun virus dari luar. Kemudian ditali. Untuk pembalutan ini pastikan tidak terlalu keras karena tujuannya memang hanya untuk menutup dari si luka bakar tersebut. Nah, setelah demikian, langkah selanjutnya yaitu call, yaitu memanggil bantuan. Bisa memanggil ambulan di nomor 119 ataupun segera dilarikan ke pelayanan kesehatan terdekat. Yaitu tadi penanganan luka bakar yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan BAD atau bantuan hidup dasar. BAD sendiri itu dilakukan ketika ada orang yang mengalami kecelakaan dan memerlukan pertolongan dengan menggunakan metode RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, prinsip yang digunakan di sini yaitu BRS-CAD, yaitu yang pertama adalah danger, yaitu memastikan lingkungan maupun korban maupun penolong dalam kondisi yang aman. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu respon, yaitu memanggil korban apakah dia merespon atau tidak. Nah, caranya itu seperti ini, yaitu menepuk sambil memanggil si korban. Mas, seperti itu. Kemudian yang langkah selanjutnya yang ketiga yaitu solve, yaitu memanggil bantuan. Di sini saya meminta Mas Indar untuk memanggil ambulan. Halo, selamat siang Mas. Ini kita menemui korban kecelakaan lalu lintas di daerah Menco. Korban belum keadaan sadar dan saat ini kami mencoba untuk melakukan pertolongan pertama. Mohon segera datang ke sini ya Mas, karena kita butuh bantuan segera mungkin. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan sirkulasi, yaitu dengan cara mengecek nadi maupun nafasnya, dengan cara yaitu mengecek denyut nadi di nadi karotis, yaitu di
jakun ke sebelahnya gitu. Dan kita memperhatikan pergerakan pengembangan dada. Bagaimana Mas Idan gimana? Tidak ada nadi. Tidak ada napas dan tidak ada nadi. Selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan airway, yaitu pembukaan jalur nafas. Nah, seperti ini ya, dibuka seperti itu. Karena tidak ada jantung dan tidak ada nafas, selanjutnya melakukan kompresi ya. Kita mulai 5 siklus yaitu 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 dan seterusnya sampai 5 kali siklus, yaitu sekitar 2 menit. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi kembali, yaitu mengecek dari nadi karotisnya ya di sini dan memperhatikan pergerakan dada. Nah, ternyata sekarang yaitu ada nadi tapi tidak ada napas. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu breathing. Yaitu melakukan pemberian napas. Bisa menggunakan mouth to mouth, mulut ke mulut, atau mouth barrier menggunakan alas seperti itu. Kemudian BMV, back mouth mask, ya, yaitu melakukan selama 5 kali. Pompa 6 kali selama 2 menit. Dipompa seperempatnya saja dengan hitungan 6 detik setiap pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi kembali. Kita cek di bagian nadi karotis dan pergerakan dari dadanya. Ternyata ada nadi dan ada nafas. Langkah selanjutnya yaitu kita sembari menunggu bantuan atau ambulan datang, kita membaringkan ke samping si korban. Langkahnya yaitu tangannya diarahkan seperti itu, kakinya diberdirikan, kemudian dibaringkan ke samping. Nah, seperti ini ya. Baik, mungkin itu bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami keracunan. Nah, di sini teman saya sebagai contoh ini dia mengalami keracunan pada bagian mata. Nah, untuk menolong dia, saya melakukan yaitu yang namanya menggunakan metode dekontaminasi, yaitu dengan cara membilas atau mengaliri bagian mata yang terkena racun dengan air seperti ini ya. Saya contohkan di bagian mata selama 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertolongan pertama kepada korban yang mengalami keracunan pada bagian mata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu menolong korban yang sadar dengan metode forehead. Baik, caranya sendiri yaitu melakukan apa ini namanya? Simpul segi 4 seperti ini. Kemudian dia
kita langsung ke korbannya. Agak nunduk Mas. Nah, korbannya dipersilakan duduk di simpul ya. Seperti ini. Lalu kita angkat 1 2 3. Oke. Udah. Setelah seperti ini korbannya kita pindahkan ke area yang aman seperti itu. Oke. Ayo. Oke. Baik, setelah sampai di tempat yang aman kita turunkan korbannya. Aduh. Baik, itu tadi video bagaimana cara menolong korban yang masih sadar menggunakan metode forensit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu yang namanya balut bidai. Balut bidai sendiri ini dilakukan kepada orang yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang ataupun fraktur pada tulangnya. Langsung saja saya akan langsung praktekkan bagaimana cara balut bidai yang baik dan benar. Untuk contohnya di sini, pura-puranya di sini ada luka di bagian atas tulang seperti ini ya. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah pembalutan. Pembalutan dilakukan di permukaan lukanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembidaian. Pembidaian di sini dilakukan menggunakan yang namanya spalek. Di sini saya menggunakan juga spalek ya, teman-teman. Oke, benar. Spaleknya sendiri diletakkan di bagian belakang dari bagian yang cedera tersebut. Nah, seperti ini ditaruh di bagian belakang, kemudian di bagian area luar dari tangan untuk membatasi gerak dari tangan tersebut. Langkah selanjutnya itu menali dari spalek sehingga tidak bergerak ya teman-teman. Pastikan juga untuk spaleknya itu mencangkup dua sendi ya, dua sendi yang berada di luka. Itu lalu kita tali. Kemudian di sendi bagian atasnya. Kemudian apabila masih kurang kencang, ini kita bisa juga tali sekali lagi, tapi pastikan tidak berada di atas dari luka tersebut.